podcast IAILM Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi IAILM, selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast IAILM Jaya. Bersama kami IAILM Jaya. Baik, hari ini spesial sekali karena di podcast kali ini kita akan membahas mengenai prodi yang ada di IAILM Suryalaya Tasikmalaya, yakni prodi Ekonomi Syariah. Mana suaranya ini? Yang Eksya mana Eksya? Semangat Eksya. Semangat Eksya ya. Dan sekarang saya sudah ditemani oleh narasumber yang tentunya sangat luar biasa sekali. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah atau Eksya ya di IAILM Suryalaya Tasikmalaya. Beri tepuk tangan untuk Ibu Dr. Hajah Sari. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu meni Alhamdulillah. berseri-seri nih ya. Masya Allah. Semangat udah Semangat siang. ya. Ini Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat Baik, selalu. alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Berkat ya doa Rabbal. semua. Iya, dan semua wargi juga semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Iya, Ibu bagaimana kesibukan akhir-akhir ini? Kalau kegiatan sekarang kan kalau untuk perkuliahan libur ya, berarti Iya. karena sebagai staf di fakultas berarti kegiatannya di fakultas gitu ya. Iya. Kalau kegiatan sebagai dosen ya mungkin dalam hal ini sedang ngegorel-gorel untuk hasil penelitian kemarin yang kuliah S3 mau dibukukan. Ngegorel-gorel. Iya, digorel-gorel aja dulu. Ngegorel-gorel. Mana yang harus untuk jadi sebuah buku itu pasti ada trik tersendiri tentunya. Iya. Baik. Ini kita ke ekonomi syariah nih, iya. Ibu. Bagaimana sih sejarah singkat atau histori secara umumnya mungkin ya Iya. tentang ekonomi syariah di IAILM Suryalaya agar wargi IAILM itu tahu ekonomi syariah itu seperti apa, Iya. Bu? Ya. Baik, prodi ekonomi syariah memang termasuk prodi baru ya. Artinya tidak sama berdirinya, tidak berbarengan maksudnya dengan prodi yang lebih awal yaitu prodi hukum ekonomi. Kalau prodi hukum ekonomi itu atau istilah ini adalah muamalah itu lebih awal, dari sejak berdiri itu sudah ini, jadi prodi satunya yang paling tua lah mungkin bisa dikatakan. Tapi kalau prodi ekonomi syariah itu kita melihat dari sebuah keadaan. Sebuah keadaan di mana pada saat itu prodi ekonomi syariah itu memang saat Indonesia sedang booming-boomingnya berbasis ekonomi syariah, kegiatan aktivitas di luar sana itu sedang boomingnya kegiatan ekonomi syariah. Nah di sini sementara di IAILM itu kan artinya keadaan fakultas syariah yang memiliki satu prodi yaitu hukum ekonomi syariah atau muamalah ya. Iya. Nah itu tidak memungkinkan gitu. Jadi kalau untuk keberlangsungan fakultas syariah itu kalau hanya satu prodi, melihat dengan jumlah mahasiswa yang sangat minim itu ada banyak kekhawatiran. Karena itu perlu diantisipasi. Salah satunya dengan mendirikan prodi ekonomi syariah. Di samping karena prodi ekonomi syariah itu adalah untuk menjawab pasar. Pasar. Iya, ya, Bu, menjawab ya. pasar. Kenapa? Karena pada saat itu setelah digulirkan yang Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ya, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, kan berdirinya prodi ekonomi syariah itu tanggal 28 Desember tahun 2011. 28 Desember tahun 2011. Ya. 2011. Nah, itu berarti 3 tahun sejak diundangkannya perbankan syariah. Nah, itu sangat sangat menantang bagi kami, kebutuhan masyarakat
untuk dibutuhkannya para para ekonom muda yang mungkin mendalami secara spesifik gitu ya. Artinya gini, jadi setelah ada undang-undang perbankan syariah itu banyak perbankan-perbankan konvensional yang membuka pembiayaan syariah, yang membuka unit usaha syariah, sehingga di sana perlu adanya orang-orang yang ahli di bidang ekonomi syariah. Makanya bagi Fakultas Syariah merasa tertantang, merasa terpanggil untuk membuka prodi ekonomi syariah. Ya selain itu kan nilai-nilai di dalam fikih muamalah itu kan perlu direpresentasikan sehingga menjadi sebuah yang yang aktual gitu, yang bukan hanya dalam nilai-nilai saja tapi perlu dalam ranah praktisi gitu. Ya, kalau mungkin hukum ekonomi syariah dari segi hukum itu seolah yang abstrak gitu, tapi kalau ekonomi syariah lebih kepada kegiatan ekonominya gitu. Makanya jadi nilai-nilai dalam fikih muamalah itu harus direpresentasikan dalam berbagai kegiatan ekonomi syariah. Itulah kegiatan di dalam prodi ekonomi syariah. Iya, itu mungkin. Jadi awalnya tertantang ya Bu. Iya. Iya. Lalu karena kebutuhan. Gitu, karena kebutuhan juga ya Bu. Ya. Kalau perbedaan antara hukum ekonomi syariah dengan ekonomi syariah itu seperti apa, Bu? Perbedaannya seperti barusan dikatakan. Jadi kalau hukum itu lebih tinjauan kepada aspek hukum, aspek legal formalnya. Tapi kalau ekonomi syariah lebih kepada tataran praktisinya. Gitu. Itu perbedaan yang sangat mendasar. Ya, sangat mendasar ya, Bu. Jadi bagi warga IALM yang masih bimbang antara hukum ekonomi syariah dengan ekonomi syariah itu sudah jelas. Itu sudah jelas ya, tadi dijelaskan oleh Ibu begitu. Kalau visi dan misinya Ibu dari prodi ekonomi syariah ini bagaimana, Bu? Visi misi ya. Kalau visi prodi tentunya tidak lepas dari juga turunan dari visi fakultas turunan dari visi institut ya. Iya. Nah, di sini kami membuat sebuah visi cita-cita prodi fakultas syariah, prodi ekonomi syariah itu ingin menjadikan sebuah prodi yang memang terdepan, terbaik, terpuji. Dalam hal apa? Terbaik dan terpuji. 3. Tepuk tangan dulu dong. Terdepan, terbaik dan terpuji ya. Iya. Itu dalam hal apa? Dalam hal pengembangan ekonomi syariah. Tentunya berbasis tasawuf. Ya. Iya. Jadi berbasis tasawuf karena apa? Karena dikaitkan dengan keunggulan institusi kita. Itu IAILM Jaya. Iya. Iya. Kemudian dari visi itu kan pasti ada turunannya ya. Iya. Ada turunannya yaitu menjadi sebuah misi ya. Jadi apa saja yang harus dilakukan untuk bisa mencapai sebuah tujuan, sebuah goal itu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, di sana tentunya prodi ekonomi syariah ya menggelar sebuah pendidikan pengajaran ya, di mana di sana ada banyak mata kuliah yang memang diberikan untuk membekali para calon lulusan gitu ya. Selain itu juga penelitiannya. Jadi mahasiswa fakultas syariah itu mahasiswa fakultas khususnya prodi ekonomi syariah pada saat melakukan KKN, kami dari prodi itu selalu mengarahkan mereka para mahasiswa peserta KKN yang terjun di lapangan untuk menggali potensi-potensi ekonomi yang ada di masyarakat. Sehingga dari potensi yang ada di masyarakat silakan dijadikan untuk bahan penelitian. Karena penelitian itu merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh calon sarjana gitu ya. Nah itu, jadi penelitiannya lebih saya arahkan kepada potensi yang ada lokal di masyarakat tempat KKN, kemudian dimuat menjadi bahan penelitian tugas akhirnya. Gitu. Di samping para peserta KKN mahasiswa prodi ekonomi syariah juga melakukan pengabdian masyarakat. Jadi tidak lepas misinya itu melakukan tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi misinya itu dari tridharma perguruan tinggi. Ya, yang didukung dengan berbagai kerjasama tentunya. Iya, baik. Lalu prodi Eksya ini Bu, bagaimana keunggulannya sehingga wargi IALM itu tertarik ya untuk masuk ke ekonomi syariah gitu Bu. Keunggulannya seperti keunggulan apa? Yang kami miliki itu kalau prodi ekonomi syariah itu kan prodi
ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu tentunya memiliki unggul karena apa? Karena basisnya itu adalah berbasis bersumberkan dari wahyu. Beda dengan ekonomi-ekonomi konvensional. Itu menjadi nilai lebih. Kami di sini di prodi ekonomi syariah itu di samping mempelajari ekonomi konvensional juga belajar tentang ekonomi syariah yang berbasis wahyu. Tentunya sumbernya dari Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Jadi bukan hasil rekayasa pemikiran manusia. Iya. Jadi manusia hanya merepresentasikan dari nilai-nilai yang ada di dalam ekonomi syariah yang tertuang dalam berbagai kitab-kitab. Gitu. Iya. Jadi berawal dari wahyu ya. Iya, bersumber dari wahyu gitu. Makanya tertarik. Jadi itu mungkin yang menjadi yang senjata bagi kami untuk dakwahnya, dakwah bilmal gitu. Dakwah bil kaul itu ya. Dakwah bilhal itu dasarnya dari ekonomi yang dilakukan oleh Kanjeng Rasulullah sehingga diterapkan untuk masa kini gitu. Itu menjadi dianggap menjadi sebuah keunggulan bagi kami, semangat untuk mendakwahkan bisnis ala Rasulullah SAW. Yeah. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Ya. Ada lagi mungkin, Bu, untuk keunggulannya? Keunggulan yang lain di sini dari prodi lain mungkin kenapa sih harus pilih ekonomi syariah gitu, Bu? Di ya karena syariah, namanya? Jadi ekonomi syariah itu kondisional gitu. Kenapa? Jadi prinsip-prinsip yang digunakan di dalam ekonomi syariah itu tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebagaimana ada dalam kaidahnya gitu. Yeah. Jadi kami memilih prodi ekonomi syariah karena ada kaidah yang menjadi dasar ya. Yeah. Jadi bahwa aturan-aturan di dalam ekonomi itu kondisional sesuai dengan perubahan zaman, perubahan waktu, perubahan hal, situasi dan kondisi. Sehingga itu mungkin dibanding dengan dengan ekonomi yang lain, kalau dengan prodi lain jelas ya. Pasti prodi PAI jelas keunggulannya ini dari segi pendidikan. Itu berbeda dengan keunggulan prodi ekonomi syariah. Kalau berbicara tentang keunggulan ya dibanding dengan prodi lain, kalau prodinya beda, pasti masing-masing punya keunggulan yang berbeda. Tapi kalau dengan yang satu level, satu tingkat, ya pasti kita punya keunggulan dari segi aspek syariah. Jadi tidak berdasarkan ekonomi syariah itu unggul karena berdasarkan fitrah, tidak berdasarkan nafsu. Kenapa dibilang begitu? Karena di dalam praktek ekonomi itu kan kita menghilangkan, meminimalisir unsur riba. Di dalam berbagai transaksi kita meminimalisir unsur riba. Apapun yang dilakukan seperti di perbankan, di lembaga-lembaga keuangan selalu menggunakan prinsip bagi hasil sehingga muncul ekonomi syariah berkah. Jadi kalau IAIN jaya, ekonomi syariah berkah gitu. Ekonomi syariah berkah. Iya. IAIN jaya, ekonomi syariah berkah gitu. Amin. Tidak ada tambahannya gitu. Iya. Siap, Bu. Iya. Kalau untuk prospek lulusannya ekonomi syariah itu nanti lulusnya ke depannya itu menjadi apa gitu, Bu? Prodi ekonomi syariah memang sebagai sebuah prodi yang sangat prospektif gitu. Kenapa? Karena aspek ekonomi itu pasti ada pada semua instansi, baik BUMN maupun swasta, baik kalangan pemerintah ataupun swasta. Itu pasti bidang ekonomi pasti ada. Makanya lulusan ekonomi syariah bisa diterima di semua instansi kalau dia mau bekerja itu. Nggak bingung. Ini jurusan apa ekonomi syariah? Manajer. Di sana ada banyak mata kuliah yang terkait dengan manajerialnya dipelajari, ya. Teori-teori ekonomi dipelajari, praktek aplikasi itu dipelajari gitu. Itu sehingga membekali mahasiswa para lulusan itu perspektif untuk masuk di semua bidang kehidupan gitu ya. Terbukti itu dengan lulusan kami itu banyak yang terutama mereka mungkin sudah bukan secara kebetulan saja ya, tapi memang terbukti para lulusan kami banyak yang mengisi lembaga keuangan seperti perbankan di BRI Syariah, di BRI, di BSI, di BSI yang kemarin, kemudian di BPR SHIK ya, si Mbak Rizka, terus di di asuransi syariahnya di Mbak Ocha. Pokoknya ada banyak lembaga-lembaga keuangan terutama perbankan yang sudah mau menerima lulusan-lulusan kami gitu. Masya Allah. Jadi banyak sekali ya, Bu, untuk peluang pekerjaannya. Ya, gitu. lebih luas gitu. Lebih luas. Lebih luas. Selain menjadi pegawai bank ya, Bu. Iya.
berwirausaha, Iya. entrepreneur ya Iya, Bu. entrepreneur. Iya. Itu banyak para mahasiswa kami yang memang dari sekarang itu mereka sudah mempunyai jenis-jenis usaha. Masya Ya. Allah. Iya, ya. kami data ya. Ada yang mungkin yang dari Garut, dia dari Sukaregang mempromosikan produk-produk yang biasa dia bisniskan gitu. Iya. Yang dari segi kecantikan ada banyak mahasiswa yang memang sangat kreatif gitu. Itu mungkin naluri dia masuk ke ekonomi syariah juga sesuai dengan prodinya sesuai dengan hobinya Hobi, juga gitu. ya. Jadi sangat klop gitu. Jadi bukan hanya di lembaga keuangan tapi juga untuk berintervenir itu mereka mampu ternyata gitu. Alhamdulillah. Iya. Untuk saat ini sivitas akademika di prodi ekonomi syariah itu jumlahnya berapa Bu? Kalau Mahasiswa boleh EKSA tahu. itu semester 1, semester 2 ya sekarang. Semester 2 18 nurun memang. Semester 3 30, semester 4 ya, semester 4 34. Semester 6 ya, semester 6 27 kalau nggak salah, semester akhir 24 ya, sekitar 100 lebih lah gitu Iya. jumlah mahasiswa. Dengan dosen tetap 6. Dosen tetap 6. Iya, dosen tetap. Jadi alhamdulillah untuk dosen tetap sudah memenuhi standar kualifikasi, artinya minimal 6 sudah ada gitu. Jadi untuk kalau mau terakreditasi lebih itu sudah terpenuhi kuotanya. Iya, baik. Prodi ekonomi syariah ini kan masih terbilang muda ya Bu. Iya. Iya, 2011 berdirinya, dan untuk sosialisasi atau pempublikasian prodi itu bagaimana Ibu strateginya? Kalau terkait dengan mempromosikan ya prodi yang memang masih baru itu ya mungkin samalah dengan yang lain, artinya ada offline online melalui medsos gitu kan. Tapi di samping itu kami dari prodi itu melakukan berbagai kunjungan silaturahmi. Kunjungan silaturahmi ke mana saja, seperti ke desa-desa ya. Ada kan kita juga membuka kelas karyawan ya. Ke desa-desa menawarkan program kami, kemudian ke KUA, kemudian ke sekolah-sekolah mengadakan MOU gitu kan dengan sekolah-sekolah. Ya kita berharap saja dengan hasil silaturahmi dengan sosialisasi itu ada banyak hasil yang baik gitu ya. Jadi di samping melalui medsos yang jelas di YouTube-nya, di di Instagram maupun di medsos yang lain. Iya. Jadi ada offline, ada online ya Bu. Iya. Samping brosur ataupun itu kan kita ada brosur tersendiri untuk prodi ekonomi syariah. Iya. Baik, kalau untuk upaya prodi dalam meningkatkan akademik dan juga non akademik mahasiswanya untuk sekarang itu bagaimana? Penguatan Bu? ya. Iya. Untuk penguatan prodi ekonomi syariah di bidang akademik tentunya kami dari prodi selalu mendorong kepada mahasiswa untuk selalu tetap melaksanakan perkuliahan penuh disiplin ya, tertib ya. Kemudian sungguh-sungguh. Di samping itu juga mendorong mahasiswa untuk selalu aktif di berbagai organisasi. Di antaranya mahasiswa kami prodi ekonomi itu aktif di FOSEI, Forum Silaturahmi Ekonomi Islam gitu. Itu di samping mereka mendapatkan keilmuan secara teoritis di kampus, juga mereka mendapatkan keilmuan secara praktisi di luar organisasi. Ya, Bu. Itu karena kan sifatnya regional ya. Alhamdulillah dari prodi kami banyak yang menjadi pengurus. Dari mahasiswa kami prodi ekonomi syariah banyak yang di pengurus di regional Jawa Barat gitu. Masya Allah. Untuk aktif di luar sana. Iya. Selain kalau yang non akademik, kami dari khususnya Fakultas Syariah yang mungkin bisa untuk HES juga bisa untuk ekonomi, itu ada program Qiyamul Lail 40 hari gitu. Itu yang non akademik. Itu untuk mendukung untuk mewujudkan visi yang berbasis tasawuf itu. Berbasis tasawuf. Jadi visi misi itu bukan hanya dalam ranah angan-angan saja, tapi benar-benar diwujudkan bahwa mahasiswa kami prodi ekonomi syariah itu yang akan lulus itu harus merasakan bagaimana amaliyat tasawuf Qiyamul Lail 40 hari. Nah, itu wajib itu. Bagi mahasiswa terutama semester 7, nah itu tuh mungkin diharuskan mengikuti program Qiyamul Lail selama 40 hari. Nah, di sana dibekali dan berbagai amalan gitu ya, amalan-amalan ibadah ya, itu untuk apa? Dari kami menguatkan secara
non akademik tapi bisa jadi bekal nanti setelah lulus gitu ya. Karena sebelumnya para mahasiswa kami pada saat kegiatan di biasa di program Hima maupun Dema itu mereka melakukan walaupun tidak harus 40 hari tapi melatih berapa hari atau seminggu sekali atau seminggu 2 kali untuk melaksanakan kegiatan amalia-amalah tasawuf. Jadi bertahap ya Bu. Ya, disempurnakan di ending di akhir semester akhir dengan kegiatan Qiyamul Lail 40 hari. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah berlangsung berapa tahun gitu lama. Iya. Alhamdulillah. Baik, Ibu, apa harapan Ibu untuk prodi ekonomi syariah untuk kedepannya, Bu? Iya. Ya. Dalam hal ini kami sebagai ketua prodi ya berharap artinya dari segi kuantitas mahasiswa prodi ekonomi syariah sesuai dengan usaha kami mungkin serasa sudah maksimal maupun belum mungkin ya di dalam mempromosikan, tapi kami berharap ingin memiliki mahasiswa yang banyak ya. Karena apa? Karena misi Pengarsa Abah mendirikan ini adalah mengharapkan para ikhwan ya, walaupun mungkin yang non ikhwan juga boleh, artinya bisa kuliah di kampus ya, khususnya kalau masuk prodi ekonomi kita bisa membekali sedikit banyaknya terkait dengan materi ekonomi syariah juga amalia-amalia tasawufnya. Jadi berharap ingin menjadi mahasiswa yang banyak yang memiliki kualitas yang sofistik gitu, yang berbasis ekonomi syariah berkah tentunya. Gitu. Ekonomi syariah berkah. Ya. Di ILM Jaya ekonomi syariah berkah. Gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya ya Bu. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga mendapat wargi ILM itu mendapat gambaran ya bagaimana ekonomi syariah di IAILM Suryalaya. Baik wargi IAILM, bagi kalian yang masih bingung nih mau kuliah di mana, ayo kita gabung di IAILM Suryalaya Tasikmalaya dan jangan lupa pilih prodi ekonomi syariah berkah. Mungkin bisa diulang ya Bu. Ya. Ekonomi syariah berkah. Baik. Mungkin sekian podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Saya Anita Saskia Pratama Putri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.